Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arya Widyasmara dengan NIM 240607110043. Jadi, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi 14, yakni penggabungan tugas 12 LAN dengan tugas 13 WiFi. Jadi sekarang masuk pada prosesnya. Sesuai dengan perintah penggabungan tugas 12 dan 13, maka di sini saya akan mengopi file yang sudah saya kerjakan pada sebelumnya, yakni tugas 12 dan 13. Kita cek dulu pada tugas 12, yakni adalah topologi tree. Kita copy. Oke, copy. Masukkan ke halaman baru. Nah, selanjutnya WiFi kita copy juga. Ada tugas WiFi. Kita blok, Ctrl C. Masukkan halaman baru. Kita ulangi. Terjadi kesalahan. Oke. Ini seperti ini. Kita sedikit rapikan posisinya. Kita geser. Oke, jadi penggabungan antara LAN dengan WiFi ini menggunakan kabel cross di bagian sini. Mengapa menggunakan kabel cross? Karena masih dalam satu jenis yang sama, yakni network device antara switch dengan switch dengan wireless. Jadi menggunakan kabel cross untuk menggabungkannya. Sebelum penggabungan, kita harus perhatikan IP dari masing-masing device, yang mana pada tugas 12 IP yang saya gunakan yakni adalah kita cek terlebih dahulu. Nah, menggunakan 192.168.1. Sedangkan pada tugas 13 atau WiFi, saya menggunakan IP yang otomatis karena DHCP, yakni 192.168.0. Maka dari itu kita harus ubah IP-nya yang sama, yakni 192.168.1 pada kedua project. Kita rubah dulu pada bagian sini agar lebih mudah. Nah, pada bagian ini kita ubah menjadi titik 0. Oke. Hingga merata ke semua device menggunakan IP 192.168.0. Fungsinya apa? Agar keterkaitan device bisa terjadi dengan benar atau tidak terjadi crash. Oke. Kita coba.
Oh, oke. Kita coba ubah 0. Oke. Karena di bagian laptop sudah terisi IP 0, maka keterkaitan kedua project ini bisa dilakukan. Tapi sebelumnya kita perlu cek dulu juga untuk memastikan bahwa IP-nya sudah 0. Nah, oke, ini 0. Oke. Kita cek satu lagi buat validasi saja. Oke, sudah. Untuk mengaitkan kedua network, kita menggunakan cross. Oh, sebelumnya jangan lupa untuk mengisikan slot Ethernet untuk menyambungkan kedua network. Kita tambah lagi, berarti sorry, kita sebelumnya harus cek dulu seperti ini. Nah, ini kita gunakan yang Ethernet karena kita tidak menggunakan router, menggunakan Ethernet. Oh, ini sudah ada. Tinggal menyambungkan saja. Jika pada network switch belum terdapat, maka harus menambahkan seperti materi sebelumnya. Oke, kita sambungkan. Tunggu linknya up atau berwarna hijau yang menandakan bahwa kedua network sudah saling keterkaitan atau terhubung. Oke, kita tunggu sehingga linknya sudah up atau sudah tersambung. Nah, ini sudah hijau semua. Sekarang kita coba untuk kirimkan paket dari laptop 0 ke PC 0. Successful. Oke. Selanjutnya kita masuk pada proses simulasi. Oke, kita coba lagi. Laptop 1 ke PC 1. Oke, in progress. Kita perhatikan paket kita yang berwarna hijau yang lebih muda dan warna hijau gelap ini fungsinya untuk bisa dibilang mencari jalur untuk pengiriman paketnya. Jadi paket hijau ini akan melakukan broadcast ke seluruh device untuk mencari jalur guna mengirimkan paket yang sebenarnya. Oke, kita cek. Oke. Nah, pada proses ini paket hijau jalan ke WiFi. Selanjutnya dikirim ke switch guna untuk melakukan broadcast ke seluruh device. Lanjutkan. Nah, pada proses ini sudah ketemu paket yang harus dikirim kepada PC 1 dan maka akan kembali lagi ke asalnya, yakni laptop 1. Kita fokus pada warna hijau ini saja. Nah, kembali ke asal, kembali di broadcast. Oh, maaf, kembali ke asal. Nah, kembali di broadcast karena sistem WiFi akan selalu broadcast dalam prosesnya. Jadi, maka akan melakukan broadcast. Nah,
Sudah ketemu, kembali ke asal yang menandakan bahwa jalur sudah ditemukan untuk pengiriman paket yang sebenarnya. Lalu masuk proses selanjutnya, pengiriman paket yang sebenarnya. Prosesnya hampir sama, cuman bedanya di sini adalah paket langsung mengarah kepada PC tujuan, yang mana sudah diketahui jalurnya melalui broadcast paket yang hijau sebelumnya. Seperti ini, oke. Jika paket sebenarnya sudah kembali ke asalnya, menandakan keberhasilan pengiriman paket. Ingat, pada WiFi sistemnya akan selalu broadcast, jadi akan selalu mengirimkan ke semua device. Dan di sini terjadi successful, yang artinya paket sudah terkirim berhasil. Sedikit penambahan, jadi pada WiFi terdapat komunikasi, yakni yang disebut sebagai transmit dan receive. Yang gunanya yakni transmit sebagai pengirim atau mengirim dan receive sebagai penerima atau menerima. Jadi biasanya kalau WiFi yang murah atau hanya menggunakan satu antena, biasanya menggunakan sistem SISO atau bisa disebut sebagai single in, single on. Yang mana sistem tersebut menggunakan sistem transmit receive yang bergantian. Jadi dengan penggunaan satu antena, jadi sistem SISO single in, single on, single out-nya itu bergantian. Lalu pada WiFi yang kualitasnya lebih bagus atau bisa dibilang mahal, yang biasanya menggunakan 4 antena atau lebih, itu menggunakan sistem MIMO, yakni multi-in atau multi-in dan multi-out. Sistem transmit receive-nya memiliki sistem khusus pada masing-masing antenanya, jadi lebih fleksibel atau bisa dibilang lebih bagus karena pada antenanya memiliki fungsi si transmit dan receive-nya masing-masing. Oke. Jadi sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.